Pernah nggak kamu ngerasa gajimu naik, tapi dompetmu tetap terasa kurus kayak habis diet ketat? Kayak, loh, katanya naik, kok tetap pas-pasan ya? Oke, bayangin gini, ada teman kita namanya Budi. Tahun lalu, Budi digaji 5 juta sebulan. Dia senang banget waktu bosnya bilang, "Selamat, gajimu naik jadi 6 juta." Budi pulang dengan langkah mantap, kayak lagi jalan di catwalk. Tapi seminggu kemudian, dia ngecek dompet dan saldo rekening. Dan kaget, rasanya sama aja kayak dulu. Bahkan uangnya habis lebih cepat. Budi pun nanya ke dirinya sendiri, apakah aku baru saja ketipu dengan kenaikan gaji? Nah, kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama, kamu nggak sendirian. Ada sesuatu yang sering bikin kita merasa selalu kurang, meskipun nominal gaji naik. Dan itu bukan karena kita semua tiba-tiba jadi boros atau doyan beli kopi mahal tiap pagi. Ada faktor yang lebih licik, inflasi. Inflasi ini ibarat hantu yang diam-diam ngambil sepotong dari kue ulang tahunmu sebelum kamu sempat makan. Kamu pikir kuenya makin gede karena lilinnya tambah banyak. Padahal diam-diam ada yang nyuri frosting di pinggir. Biar gampang, bayangin dulu sistemnya kayak gini. Waktu Budi digaji 5 juta, dia bisa belanja beras 10 karung, makan ayam goreng tiap minggu, dan masih ada sisa buat jajan martabak. Tahun berikutnya, gajinya 6 juta. Harusnya bisa beli lebih banyak kan? Tapi ternyata harga beras, ayam goreng, dan martabak ikut naik. Jadi dengan 6 juta itu, dia cuma bisa beli barang yang jumlahnya sama kayak dulu, kadang malah lebih sedikit. Itu baru inflasi. Tapi ada lagi hal yang bikin makin parah, gaya hidup. Bayangin gaji Budi naik, otomatis ada bisikan setan di telinganya. Sekarang kamu kan naik level. Udah boleh dong upgrade dikit. Dulu motor Supra, sekarang coba cicil NMAX. Dulu kos biasa, sekarang cari apartemen biar instagramable. Tanpa sadar, pengeluaran ikut naik seiring gaji. Inilah yang disebut lifestyle inflation. Kayak treadmill yang kecepatannya makin lama makin ngebut. Kamu lari sekuat tenaga, tapi posisinya tetap di tempat. Kita bisa bilang, inflasi itu bikin daya beli turun, sedangkan lifestyle inflation bikin standar hidup naik. Dan dua-duanya bekerja barengan untuk bikin kamu tetap merasa nggak cukup. Coba deh bayangin Budi lagi. Sekarang dia bukan cuma harus bayar beras yang makin mahal, tapi juga cicilan motor barunya, sewa apartemen, biaya listrik lebih tinggi, tagihan internet yang kenceng buat Netflix, plus nongkrong di kafe yang dulu nggak dia sentuh. Gajinya memang 6 juta, tapi pengeluarannya tiba-tiba lompat jadi 6 juta juga. Jadi ya, balik ke titik nol lagi. Lucunya, sistem ini kayak jebakan psikologis. Otak kita gampang banget ngasih reward ke diri sendiri begitu dapat kenaikan gaji. Kayak, yes, aku kerja keras, aku pantas dapat sesuatu yang lebih baik. Dan emang nggak salah, tapi kalau reward itu selalu berupa pengeluaran lebih besar, ya hasil akhirnya dompetmu tetap ngos-ngosan. Nah, sebelum kamu mikir, ya udah kalau gitu jangan pernah naik gaji. Tenang dulu, bukan begitu caranya. Gaji naik itu penting dan bagus. Cuma kita harus ngerti kalau ada musuh tak terlihat yang jalan bareng sama kenaikan itu. Kalau inflasi tadi kayak hantu yang nyolong frosting kue, lifestyle inflation itu kayak temanmu yang datang ke pesta ulang tahun dan tiba-tiba bilang, kan sekarang kamu udah sukses, masa kuenya cuma satu rasa? Tambahin brownies dong, sama pizza sekalian. Akhirnya, pestamu makin mahal, tapi uangmu tetap sama. Dan yang bikin makin tricky, semua ini nggak terjadi dalam sehari. Pelan-pelan tanpa kamu sadar. Tiba-tiba aja kamu heran, loh, dulu gaji 3 juta cukup, sekarang gaji 8 juta kok tetap pas-pasan? Padahal jawabannya ya gabungan dari harga barang yang naik dan standar hidup yang kita dorong sendiri. Masalah lain, pajak. Pajak itu kayak semut yang ngambil remah-remah rotu dari kantongmu. Kamu mungkin nggak selalu sadar, tapi sedikit demi sedikit, jumlah yang masuk ke rekeningmu nggak sama dengan angka besar yang kadang setelah potong pajak, BPJS, dan iuran lain-lain, nominalnya jauh lebih kecil dari yang kamu bayangin. Jadi meskipun secara resmi gaji naik, uang bersih di tanganmu nggak naik sebanyak itu. Nah, sekarang coba bayangin Budi lagi berdiri di depan ATM. Dia narik slip gaji, lihat angka besar di atas, senyum dikit, terus ngecek saldo. Mendadak keningnya berkerut. Loh, kok segini doang? Itulah efek pajak sama inflasi main bareng. Dan yang lucu, kita sering nyalahin diri sendiri, seolah-olah kita gagal ngatur uang. Padahal banyak faktor yang main di belakang layar, kayak film horor. Setannya nggak kelihatan, tapi efeknya nyata. Nah, masalahnya jadi lebih jelas kan? Tapi ini baru permukaan. Kita belum ngomong soal utang, kebijakan pemerintah, atau kenapa harga cabai bisa tiba-tiba bikin orang nangis di pasar. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, coba pikirin dulu, kalau kamu lagi di treadmill yang kecepatannya naik terus, apa kamu mau lari makin kenceng sampai capek, atau ada cara lain buat ngakalin biar nggak kehabisan napas? Nah, sekarang bayangin si Budi lagi nyender di kasurnya. Dia lihat slip gaji bulan ini, nominalnya naik.
Harusnya senang dong. Tapi wajahnya kayak abis ketemu mantan yang bawa pasangan baru. Pahit banget. Kenapa? Karena ada satu musuh besar yang selalu diam-diam nyolong. Inflasi. Inflasi itu kayak maling yang nggak kelihatan. Kami nggak sadar pas dompetmu bolong, tapi tiba-tiba uang recehmu hilang satu-satu. Harga bakso dulu 10.000, sekarang 18.000. Bukan karena baksonya makin ganteng, tapi karena nilai uangmu makin tipis. Dan yang bikin tricky, inflasi nggak nunggu kamu siap. Misalnya, gajimu naik 10%, tapi inflasi 8%. Secara angka, iya, kamu naik. Tapi secara daya beli, beda tipis banget. Itu kayak dapat bonus 1 piring mie ayam, tapi ternyata harga cabai rawit naik. Jadi tetap kerasa sama aja. Belum lagi ada gaya hidup yang ikut main. Dulu waktu gajinya 3 juta, Budi belanja hemat banget. Indomie jadi sahabat sejati. Tapi pas gaji naik jadi 5 juta, tiba-tiba Indomie diganti jadi sushi seminggu sekali. Budi mikir, aku kan udah kerja keras, masa nggak boleh self-reward? Nah, inilah yang disebut lifestyle inflation. Gaji naik, tapi standar hidup juga naik, jadi tetap aja kerasa kurang. Kita sering salah kira, masalahnya bukan cuma uangnya kecil, tapi pengelolaannya bocor. Misalnya, pas gaji cair, langsung booking hotel buat staycation, beli gadget baru, atau order makanan online setiap hari. Tiba-tiba di akhir bulan, saldo tinggal serpihan. Padahal dulu, waktu gaji lebih kecil, masih bisa cukup. Jadi sebenarnya ada 2 lapisan masalah. Pertama, inflasi bikin uangmu makin lemah. Kedua, gaya hidupmu makin manja pas ada tambahan uang. Dan dua-duanya sering jalan bareng. Sekarang mari main analogi. Bayangin kamu lagi naik eskalator yang bergerak turun. Kalau kamu jalan santai ke atas, kamu nggak maju, kamu cuma stay di tempat. Kalau kamu mau beneran naik, harus lari lebih kenceng. Gaji naik itu kayak kamu melangkah, inflasi itu eskalator yang gerak ke bawah. Kalau langkahmu kecil, kamu tetap di posisi yang sama. Kalau gaya hidupmu ikut nambahin beban, malah jadi makin susah naik. Masalahnya, kebanyakan orang nggak sadar mereka lagi di eskalator. Mereka pikir, oh, gue udah naik kok. Padahal lantai dasarnya ikut turun. Dan lucunya, pemerintah biasanya ngomong inflasi terkendali di 4%. Kedengarannya kecil kan? Tapi kalau tiap tahun uangmu tergerus 4%, dalam 10 tahun nilainya tinggal separuh. Jadi uang 1 juta hari ini, 10 tahun lagi kerasa kayak 500.000. Gaji naik 5% tiap tahun aja, kadang nggak cukup buat ngalahin efek ini. Kalau kamu mau aku bikinin video lain yang bahas gimana cara orang kaya ngelola uang mereka, atau strategi biar gaji kecil tetap bisa nabung, jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.